Ini yang kami percaya bahwa ada kemenangan yang kami alami di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Asal Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat, selalu ada mujizat dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkatmu, pertolonganmu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan ini kami ditolong Tuhan dan kami melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Urapi hambamu, urapi setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk bersama-sama dengan saya kita mau belajar firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Senang sekali bisa menyapa saudara semuanya, senang sekali bisa kembali berdoa menyembah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Terutama di hari Selasa ini, di hari double blessing di mana pagi hari kita ada doa pagi dan nanti malam kita ada sela ya. Puji Tuhan, mari sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah ucapan syukur saya bisa kembali melayani saudara dan sebuah ucapan syukur juga di mana mulai minggu depan Bapak Ibu Saudara di hari Senin saya akan mulai untuk doa pagi dari Israel ya, karena mulai minggu depan saya akan ada di Israel bersama dengan jemaat Tuhan dan saya akan mengadakan live doa pagi dari sana. Jadi setiap hari dari Senin sampai hari Jumat dan termasuk hari Selasa ada sela, saya akan mengadakannya di Israel dan saya bersyukur sekali buat kesempatan itu dan saya tidak sabar untuk saudara bisa mengikutinya, untuk saudara bisa menyembah Tuhan bersama dengan saya di tanah perjanjian. Dan doa saya bukan hanya saudara nanti ikuti secara live dari sana, tetapi saya berdoa saudara semuanya akan bisa berangkat bersama dengan saya ke Israel. Dan doa saya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini ayo kita mau lanjutkan pengajaran yang sudah kita mulai dari Lukas pasal yang kelima ayat 33 sampai 39. Kalau kemarin pagi kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Sekarang kita mau belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang berpuasa. Karena judulnya dari perikop ini adalah hal berpuasa. Hal berpuasa ya. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 33 sampai 39. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes itu sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga orang-orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, apakah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menabalkan pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Dikatakan demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dikatakan dan tidak seorang yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Yang percaya mari bersama-sama kita mau katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang berpuasa Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya ini bukan hanya tentang berpuasa, tapi sebenarnya ini bicara tentang sebuah mindset yang harus diubah dari orang-orang Farisi ini dengan datangnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini selalu menjadi orang-orang yang tukang kritik. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, kita membacanya di dalam dua Injil yang sebelumnya, Matius dan Markus, bahwa Tuhan Yesus ini kemanapun pergi selalu diikuti oleh orang-orang Farisi ini. Dan mereka semuanya selalu sukanya mengkritik Yesus.
Mereka sukanya untuk mengganggu pelayanan Yesus dan selalu suka mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan di sini sebuah kesalahan yang mereka temukan adalah ketika orang-orang yang mengikut Yesus yaitu 12 rasul itu, mereka tidak pernah berpuasa selama mereka melayani bersama dengan Yesus. Sedangkan Yohanes Pembaptis mereka semuanya berpuasa. Nah, dan dari sini kita akan belajar bersama-sama tentang puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar bersama-sama daripadanya dan kita juga mau belajar dari perumpamaan yang dipakai juga oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-34. Dikatakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil daripada mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kenapa murid-murid itu ya tidak berpuasa Bapak Ibu Saudara. Sedangkan yang namanya murid-murid Yohanes Pembaptis ini dan juga murid-muridnya orang Farisi itu semuanya berpuasa. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang pertama pelajaran yang saya dapatkan adalah berpuasa harus punya tujuan yang benar. Sama-sama tulis di live chat, berpuasa untuk tujuan yang benar. Nah, masalahnya di sini adalah para orang-orang Farisi ini mempermasalahkan tentang puasanya yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, sedangkan tidak dikatakan bahwa murid-murid ini tidak pernah berpuasa. Hanya selama mereka melayani bersama dengan Yesus, ya selama yang kita belajar kemarin di mana Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang ya orang-orang yang pemungut cukai teman-temannya Lewi itu kenapa mereka juga ikut makan. Dan mereka mempermasalahkan kenapa di waktu yang sudah ditentukan, kenapa di saat-saat yang lain berpuasa, murid-muridmu sedang makan dan minum. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud dari puasa itu? Pertanyaannya apakah puasa hanya menjadi satu ritual atau menjadi satu sikap hati yang kita miliki untuk menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Nah, saudara seringkali ya yang namanya ibadah, yang namanya puasa, yang namanya liturgi itu dari sebuah hubungan tidak lagi menjadi hubungan, tetapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah ritual saja. Kadang-kadang ada orang yang doa hanya merupakan sebuah ritual. Ada orang yang doanya kepada Tuhan itu bukan karena butuh Tuhan, bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena hubungan dengan Tuhan, tetapi mereka melakukan itu hanya karena kebiasaan, karena kewajiban, karena ritual. Nah, itu yang Tuhan ingin buang dari mindsetnya banyak orang. Tuhan tidak ingin kita itu berpuasa, ibadah, doa hanya untuk memenuhi syarat, hanya untuk ritual, hanya untuk kebiasaan agamawi yang akhirnya jadi kebiasaan, yang akhirnya jadi rutinitas, yang akhirnya menjadi hal yang membosankan. Nah, saudara, itu yang terjadi kepada orang-orang Farisi. Mereka sudah terlalu biasa dengan puasa, mereka terlalu biasa dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang begitu banyak. Akhirnya mereka sudah kehilangan maksud dan mereka sudah kehilangan tujuan dari semua perbuatan itu. Termasuk dengan berpuasa. Saudara, untuk apa seseorang berpuasa di dalam Alkitab? Orang berpuasa di dalam Alkitab itu menunjukkan sikap hati bahwa seseorang itu tidak mampu tanpa Tuhan. Nah, sedangkan saudara dan saya bisa melihat di sini bahwa murid-murid pada saat itu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus yang mengadakan begitu banyak hal. Mereka sudah memiliki Yesus, mereka bersama dengan Yesus. Dan saudara, sebab itu mereka tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka melihat secara nyata sendiri di dalam pelayanan mereka bahwa mereka sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Mereka sudah dekat dengan Tuhan. Mereka sudah melayani, mereka sudah bayar harga, mereka sudah menyangkal dirinya. Dan akhirnya mereka melayani dengan Yesus dan mereka tidak memikirkan tentang ritual-ritual yang sudah ada dan sudah ditentukan. Nah, dari sini menjadi pertanyaan adalah apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita berpuasa? Apakah tujuan kita di dalam kita melayani? Apa tujuan kita saat kita baca Alkitab? Apakah hanya untuk memenuhi syarat? Hanya karena kebiasaan? Hanya karena kita takut berdosa? Atau saudara dan saya melakukan ini karena saudara dekat dengan Tuhan? Karena saudara merasa saudara butuh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini yang harus menjadi sebuah pertanyaan besar. Saya juga pada saat saya melakukan ini doa pagi ini. Saya juga seringkali merenungkan kembali apa tujuan saya dalam melakukan ini. Apakah tujuan saya hanya untuk memenuhi kebiasaan yang kita sudah lakukan selama 2 tahun setengah lebih. Dan saya akhirnya jadi terbiasa untuk doa pagi. Atau saya berdoa kepada Tuhan setiap pagi. Saya berdoa, saya nyembah Tuhan setiap hari.
Karena saya benar-benar merasa saya butuh Tuhan. Karena saya tahu bahwa ini adalah cara saya untuk memenuhi diri saya kembali dengan firman, dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan jadikan sebuah ibadah, jangan jadikan sebuah hal yang agamawi menjadi sebuah kebiasaan. Tapi jadikan itu menjadi alat dan sarana kita untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Sebab itu hari ini kalau saudara berdoa, jangan karena kebiasaan. Tapi doa karena saudara butuh Tuhan. Kalau hari ini engkau berpuasa bukan karena disuruh. Atau karena itu adalah program gereja. Tetapi berpuasalah karena saudara merasa saudara butuh Tuhan. Saudara, saya nggak pernah terpaku tentang kapan saya berpuasa. Saya nggak pernah terpaku kapan saya mengadakan doa. Oh Pak, jam segini saya harus doa. Enggak. Karena saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan setiap saat. Saya tidak membutuhkan jadwal tertentu untuk saya bertemu dengan Tuhan. Saya bersama dengan Tuhan setiap saat. Dan saudara, itu yang kita lihat yang terjadi kepada murid-murid. Sebab itu Tuhan Yesus menegur cara pandang orang-orang Farisi. Yang selalu terpaku dengan ritual. Yang selalu terpaku dengan tradisi. Yang selalu terpaku dengan yang namanya liturgi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Nah, itu pelajaran pertama yang kita dapatkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di ayat 36. Ya, ini cukup dalam sekali ya apa yang pembahasan kita hari ini. Yang pertama, yaitu kita harus merenungkan apa yang menjadi motivasi kita dalam berpuasa. Yang kedua dikatakan ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga tidak akan koyak. Dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu juga. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang baju. Yaitu apa? Yaitu kalau misalnya ada baju nih, yang baju yang tua ini misalnya udah robek, nggak mungkin bisa ditambalkan daripadanya. Karena apa? Karena yang lama dan yang baru tidak akan pernah bisa ketemu. Yang lama dan yang baru tidak akan pernah bisa cocok, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini sesuatu yang dalam sekali dan ini membuat saya juga harus banyak belajar. Dan saya juga banyak merenungkan tentang ini selama bertahun-tahun saya belajar dari firman Tuhan. Tetapi di sini kita bicara tentang apa? Di sini kita bicara tentang pemahaman yang baru. Sama-sama tulis di live chat, pemahaman yang baru. Tulis di live chat. Kita harus punya pemahaman yang baru. Yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini adalah apa yang menjadi motivasi kita. Yang kedua adalah saudara dan saya harus punya pemahaman yang baru, paradigma yang baru. Kenapa Alkitab dibedakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bukan berarti yang lama ini kita buang. Tetapi kita harus bisa membedakan. Tapi kita harus bisa punya pemahaman yang baru. Saudara, pemahaman yang lama bicara bahwa saat kamu berpuasa dan kamu melakukan semua yang kamu lakukan itu. Kamu melakukan ritual, kamu doa 8 jam, 10 jam, 12 jam. Maka kamu akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pemahaman yang baru menceritakan tentang sesuatu yang berbeda. Seringkali mungkin kita nggak berpuasa. Mungkin seringkali kita tidak melakukan semuanya sempurna. Tetapi di saat kita melakukan itu karena kita sadar. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kita adalah orang-orang yang sudah ditolong Tuhan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang membedakan. Kalau perjanjian lama memiliki satu prinsip. Punya pemahaman yang lama bahwa kita harus bekerja untuk mendapat perkenanan Tuhan. Kita harus melakukan semuanya ini untuk perkenanan Tuhan. Di perjanjian baru. Kita punya pemahaman yang baru yaitu saat kita melakukan semua ini. Kita doa, kita nyembah Tuhan, kita beribadah. Itu bukan karena kita cari perkenanan Tuhan, tapi karena kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bukan lakukan ini untuk mencari keselamatan, tapi kita melakukan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Dan akhirnya yang diajarkan di seluruh perjanjian baru. Memang tidak mudah untuk mengerti ini Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang kita tercampur-campur teologinya. Tetapi hari ini lewat doa pagi, ini sedikit Bible study yang cukup dalam sekali. Bahwa seringkali kita salah pemahaman. Kita melakukan begitu banyak hal yang bersifat rohani. Untuk kita berpikir kita bisa mendapat sesuatu. Tetapi orang yang punya pemahaman yang baru dari Tuhan Yesus adalah apa? Kita melakukan semua ini karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita. Karena Tuhan sudah memberikan terlalu banyak untuk kita. Sebab itu kita lakukan ini sebagai ucapan syukur. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan selalu. Itu yang Tuhan Yesus selalu praktekkan dalam kehidupannya. Termasuk juga di atas kayu salib. Kita semuanya tidak ada yang bekerja untuk mendapat keselamatan itu. Kita gak mungkin bisa melakukan itu. Karena itu seharusnya menjadi pekerjaan kita semua. Kita seharusnya disalib.
Tetapi Tuhan Yesus melakukan jalan salib itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang sudah melakukannya buat saudara. Sebab itu hari ini kita tidak perlu mencari keselamatan. Kita hanya perlu cari Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita harus punya pemahaman yang baru. Jadi yang pertama kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang motivasi. Motivasi kita harus benar. Motivasi kita gak boleh salah. Tujuan kita gak boleh salah. Yang kedua kita belajar bahwa kita harus punya pemahaman yang baru. Ya kita harus punya satu pemahaman bahwa kita lakukan semuanya ini bukan untuk dapat sesuatu. Kita lakukan ini karena kita sudah sangat diberkati. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Dikatakan demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah saudara di sini dikatakan apa? Kalau yang tadi itu gak cocok. Tapi di sini diperdalam lagi. Dikatakan apa? Bahwa yang namanya anggur yang baru ya ke dalam kantung kulit yang tua nggak mungkin bisa. Jadi akhirnya kantong itu akan hancur. Jadi dari sini kita belajar bahwa apa? Bahwa yang tidak mau berubah akan dibinasakan. Sama-sama tulis di live chat, yang tidak mau berubah akan dibinasakan. Saudara di sini akhirnya Tuhan Yesus membawa sebuah pemahaman yang baru lagi. Yaitu ada sebuah anggur yang baru, ada sebuah kehidupan yang baru. Yaitu apa? Kalau di dalam perjanjian lama orang itu hanya selamat karena perbuatan. Orang itu selamat karena dia berusaha untuk menjaga dirinya. Yang namanya perjanjian baru. Kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada pribadi Yesus. Anggur yang baru ini. Yang namanya pribadi yang membawa keselamatan yang baru. Paradigma yang baru ini. Saat kita percaya kepada Yesus kita akan diselamatkan. Tetapi banyak orang pada zaman itu. Yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Israel. Mereka tidak mau menerima yang baru. Sehingga apa? Mereka memaksakan diri mereka untuk tetap berada di dalam anggur yang lama. Mereka berusaha, mereka memaksa, mereka menyiksa dirinya untuk mereka bisa selamat. Tetapi mereka akan dibinasakan karena mereka tidak pernah mau memperbaharui tempat anggur mereka. Tetapi kita semuanya hari ini mendapat yang baru. Yaitu hari ini kita memang banyak dosanya. Kita memang punya banyak kesalahan. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya diselamatkan karena kita percaya bukan karena perbuatan kita. Dan kita tidak akan pernah dibinasakan. Kenapa? Karena kita boleh salah. Kita boleh punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Karena itu merupakan janjinya. Itulah anggur yang baru. Dan saat seseorang yang punya anggur yang lama, dia mulai berubah dan dia mulai bisa percaya kepada Yesus. Di situ dia akan mendapat perjanjian yang baru dari Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, hari ini pesan firman Tuhan sangat dalam sekali. Ya, cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi ini adalah satu hal yang memang kita perlu tahu. Jadi kalau saya boleh simpulkan. Jadi kalau saya boleh kemas lebih sederhana lagi buat saudara. Karena tadi pembahasannya cukup dalam. Yang pertama, saat kita melakukan semua ini. Saat kita beribadah, saat kita berpuasa, saat kita mencari Tuhan di gereja. Saat kita menjalankan semua ibadah kita. Pertama yang harus kita tahu adalah apa motivasi kita. Kalau motivasi kita adalah untuk kita cari sesuatu, motivasi kita udah salah. Kalau motivasi kita untuk selamat itu udah salah. Tapi motivasinya adalah kita harus bertemu Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan karena ada hubungan dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar. Apa? Yaitu kita harus memiliki pemahaman yang baru. Yaitu apa? Yaitu kita bekerja bukan untuk mendapat sesuatu. Tapi kita bekerja karena kita sudah mendapat sesuatu. Dan yang ketiga, kita tahu keselamatan. Itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Bukan dari perbuatan kita. Saat kita memiliki 3 pemahaman ini, maka hidup kita bisa berkenan. Maka hidup kita sudah mengalami hidup yang baru yang Tuhan inginkan. Jangan sampai di dalam hidup kita tetap berada di dalam hidup yang lama. Doa saya, berkat dari firman ini bisa membukakan pikiran kita. Mengubahkan paradigma kita. Dan kita pun juga bisa mengalami berkat Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dapat. Anggur yang baru yang sudah kami terima. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar kami semuanya bisa terus menjalankan hidup kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Untuk hidup kami bisa menjadi berkat. Untuk hidup kami bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Hari ini hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Biar mereka hari ini sadar bahwa mereka sudah diselamatkan. Bahwa mereka sudah menang. Bahwa mereka sudah mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa melayani saudara semuanya. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman saudara, kepada keluarga, kepada kerabat. Nah saya percaya saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Saya Pastor Michael Gunawan, saya akan ketemu dengan saudara nanti malam di ibadah Sela. Dan jangan lupa kita juga ada ibadah kembali doa pagi besok. Kita akan lanjutkan dengan Lukas 6. Dan saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.